Testing 1 2 3 testing. Okay. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat datang di webinar hari ini. Hari ini adalah bahagian 3 dari 4 untuk manajemen trend. Hari ini topik adalah pembatalan ide. Baik, sebelum kita memulai webinar ini adalah penafian, ini adalah komunikasi pemasaran dan tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai berisi saran investasi atau rekomendasi investasi atau penawaran atau ajakan untuk transaksi instrumen kewangan. Juga harapkan peringatan risiko di sini, trading forex dan CFD membawa risiko tingkat tinggi terhadap modal anda dan anda sebaiknya hanya trading dengan wang yang anda mampu untuk kehilangannya. Trading forex dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor, jadi harap pastikan bahwa anda benar-benar memahami risiko yang ada dan mencari saran independen jika perlu. Nama saya Ketan Ramesh Chandra dan saya adalah analis investasi di Everest Fortune Group. Everest Fortune Group adalah finalis untuk Best FX dan Equity Research untuk tahun 2019, 2020 dan juga 2021. Baik, ini adalah agenda untuk webinar ini. Kita akan memulai dengan recap penempatan SL dan TP. SL adalah stop loss dan TP adalah take profit. Setelah itu kita akan melihat recap. Kita juga akan recap titik impas atau break even point dan penempatan keuntungan parsial atau partial profit. Dan setelah itu kita akan memulai topik ini iaitu konsep pembatalan ide, dan setelah itu akhirnya kita akan melihat pembatalan ide dalam praktik. Jika anda memiliki pertanyaan tentang topik hari ini, silakan tulis dalam kotak Q&A atau kotak live chat box ya. Baik, okey, kita memulai dengan recap penempatan SL dan TP, atau stop loss dan take profit. Okey, kita dulu melihat anatomi suatu trade ya. Dalam satu trade kita ada entry ya, posisi masuk atau posisi entry, posisi beli, posisi jual, atau beli entry beli atau jual beli ya. Setelah itu kita akan juga identifikasi stop loss kita atau hentikan kerugian, dan juga kita akan identifikasi take profit kita ya. Dan juga ada break even point atau titik impas. Ini adalah level yang sama dengan posisi masuk ya. Jika kita membuka satu entry beli, titik impas kita akan letak sedikit di atas entry beli, dan jika kita membuka satu posisi jual atau entry jual, titik impas kita akan meletak sedikit di bawah posisi jual ini ya. Setelah itu juga ada partial profit atau keuntungan parsial ya. Ini kita menggunakan konsep ini apabila kita lihat harga instrumen kita atau harga trade kita tidak akan sampai take profit level kita ya. Apabila kita lihat harganya naik, dia naik tetapi dia sekarang naik sampai satu resistance yang kuat sekali, dan mungkin harganya akan terbalik dan turun dengan kuat. Sebab itu kita boleh tutup posisi kita, atau kita boleh tutup posisi kita untuk dapat keuntungan parsial ya. Dan juga ada trailing stop loss, kerugian trailing stop, dan yang
Satu lagi konsep adalah idea invalidation atau pembatalan ide yang adalah topik untuk hari ini. Okey, ini gambar ini atau grafik ini menunjukkan recap pendapatan, stop loss dan take profit ya. Dalam grafik ini kita melihat harga instrumen ini dia membuat sideways trading ya, harga market strukturnya menunjukkan kita ini adalah satu sideways trading atau range bound trading. Kita bisa melihat di bawah di sini ini adalah satu area support yang signifikan sekali dan di atas di sini kita bisa melihat ini adalah satu area resistensi yang signifikannya kerana jika kita bisa melihat mana pen saya. Okey. Maafkan saya. Oh, yes. Okey. Baik. Okey, sekarang saya boleh menggunakan pen saya. Okey, baik. Okey, apabila kita melihat harga di bawah ini, market strukturnya kita bisa melihat ini adalah satu swing rendah yang signifikan. Swing rendah satu kali, dua kali dan tiga kali ya. Kita bisa melihat harga instrumen ini apabila dia turun sampai support level di sini, dia terbalik dan dia naik dengan kuat ya. Dan juga di sini ya, di atas di sini kita bisa melihat harga instrumen ini ini adalah satu apabila dia naik sampai resistance di sini dia berhenti dan dia terbalik dan turun sekali ya, satu kali, dua kali dan juga tiga kali ya. Ini adalah satu harganya kita bisa melihat ada tiga swing tinggi di sini dan tiga swing rendah di bawah di sini ya. Okey, untuk identifikasi pendapatan yang sesuai untuk SL dan TP kita akan menggunakan grafik ini untuk melihat bagaimana kita akan identifikasi stop loss dan juga TP yang sesuai ya. Okey, kita akan berfikir dalam grafik ini apabila kita melihat harga instrumen ini dia terbalik dari resistance di sini satu kali, dua kali, satu kali kita berfikir setelah dua kali kita akan berfikir apabila harganya naik sekali lagi di sini kita akan membuka satu posisi jual ya, kita membuka satu posisi jual di sini dan apabila kita identifikasi stop loss kita tidak akan letak stop loss kita di resistance ya, level resistance ya. Kita mesti letak stop loss kita di atas level resistance. Untuk posisi jual, stop loss kita mesti letak di atas resistensi yang signifikan. Ya, sebab itu kita boleh menggunakan 10 atau 15 pip. Ya, kita boleh letak stop loss kita 10 atau 15 pip di atas area resistance yang kuat sekali ya. Dan apabila harganya jika harganya tidak turun, tidak terbalik ya dan dia naik sedikit mungkin dia tidak akan sampai stop loss kita tetapi dia terbalik di bawah stop loss kita dan turunnya ini akan kita akan dapat mencari satu trade yang profitable jika kita letak stop loss kita di atas area resistance ya. Dan apabila harganya turun ya, dia turun sampai support zone di sini, kita tidak akan letak TP kita di area support ya. Kita mesti letak TP sedikit di atas area support ya. Di sini juga kita boleh menggunakan 10 sampai 15 pip di atas area support ya. Okey, untuk posisi jual ya, ini ada satu contoh untuk posisi jual. So jika kita akan membuka satu posisi jual apabila kita identifikasi stop loss kita mesti letak di atas area resistance
Ya, kita boleh menggunakan 10 sampai 15 pips. Dan untuk identifikasi take profit, ya, kita mesti letak take profit level kita di atas area support, ya. Juga, dan di sini juga kita menggunakan untuk take profit juga kita boleh menggunakan 10 sampai 15 pips, ya. Okey, dan apabila kita membuka satu posisi beli, ya, apabila harganya turun di bawah di sini dan dia naik, ya, kita boleh fikir kita membuka satu posisi jual di sini, ya, kita beli di sini. Dan apabila kita identifikasi stop loss kita mesti letak di bawah area support di sini, ya, di area support di sini. Ya, apabila harga instrumen ini dia turun sampai entry beli kita, ya, stop loss kita mesti letak di bawah area support di sini. Dan apabila harganya terbalik dan naik, ya, juga TP kita mesti letak di bawah, ya, mesti letak di bawah. Ini adalah konsep yang menunjukkan pendapatan SL dan TP yang sesuai. Okey, baik. Okey, kita sekarang akan melihat apakah masalah dengan TP tetap, ya, take profit tetap. Dalam contoh grafik ini kita bisa melihat di sini adalah satu area resistance yang kuat sekali. Kita boleh melihat harganya membuat satu swing tinggi di sini, satu lagi swing tinggi di sini, dan kita berharap apabila harganya naik dari sini, kita berfikir harganya akan sampai take profit di sini, dan kita menggunakan TP tetap sebesar 100 pip. Ya, ini adalah kita boleh berfikir kita membuka satu posisi beli dan kita menggunakan TP tetap sebesar 100 pip, ya. Okey. Tetapi apabila kita menggunakan TP tetap, mungkin kita boleh dapat satu masalah dengan trend ini. Biasanya apabila kita identifikasi satu area resistance yang signifikan, ya, kita bisa melihat di sini ada dua swing tinggi yang signifikan. Biasanya harganya tidak selalu naik sampai resistance di sini. Dia boleh harganya boleh berhenti sedikit di bawah area resistance di sini, dia boleh berhenti dan dia terbalik dan dia turun dengan kuat, ya. Dalam contoh ini kita bisa melihat apabila kita menggunakan TP tetap sebesar 100 pip, kita bisa melihat dalam contoh ini harganya naik dengan kuat sekali, tetapi dia berhenti sedikit di bawah area resistance di sini, dan setelah itu dia terbalik dan turun dengan kuat, ya. Sebab itu dalam seperti grafik ini, ya, kita mesti identifikasi TP kita sedikit di bawah area resistance. Sebab itu dalam grafik ini jika kita menggunakan TP dinamis, ya, atau dynamic TP, kita bisa boleh identifikasi ini adalah satu area resistance yang kuat sekali atau yang signifikan. Sebab itu kita tidak akan menggunakan 100 pip, ya, kita boleh identifikasi TP kita sebesar 90 pip, ya. Dan jika kita menggunakan TP dinamis, ya, kita menggunakan konsep TP dinamis, kita bisa melihat apabila harganya naik dengan kuat, dia dapat sampai dia naik sampai TP level kita dan posisi kita akan tutup, ya. So ini adalah informasi yang penting sekali, kerana jika kita selalu menggunakan TP tetap, mungkin kita tidak akan dapat banyak trade yang akan menjadi profitable. Tetapi jika kita menggunakan konsep TP dinamis, ya, kita akan menaikkan probabilitas kita untuk mendapatkan trade yang profitable, ya. So, jangan lihat jika kita mendapatkan target TP tepat di bawah level resistance
di bawah level resistance kuat, peluang trade yang menguntungkan akan meningkat. Ya, dan pelajaran jangan hanya mengikuti target TP yang tetap, selalu identifikasi area support atau area resistance yang signifikan dan sesuaikan target dalam area yang signifikan. Ya. Untuk posisi beli, kita akan identifikasi TP kita sedikit, level TP kita sedikit di bawah area resistance yang kuat, dan jika kita berfikir dan jika kita membuka satu posisi jual, dan apabila harganya turun dengan kuat, kita bisa melihat ini adalah satu area support yang signifikan. TP kita mesti letak di atas area support yang signifikan. Ya. Okey, sekarang kita recap titik impas atau break even dan penempatan keuntungan parsial atau partial profit. Ya. Okey, dalam grafik ini, kita identifikasi posisi beli kita. Kita identifikasi posisi beli kita di sini satu, di poin 1, kita bisa melihat ini adalah satu swing rendah yang signifikan sekali, ya. Sebab itu apabila harga instrumen ini dia turun, kita berfikir harganya akan berhenti di level di sini, dapat mencari support, dan setelah itu dia akan terbalik dan dia akan bangkit dengan kuat. Sebab itu kita identifikasi level ini di swing rendah di sini di poin 1 sebagai posisi beli kita atau entry beli kita, ya. Apabila kita bisa melihat market struktur di sini, kita juga bisa melihat ini adalah satu lagi swing rendah yang signifikan sekali, ya. Kita bisa melihat ini adalah poin 2, poin 2 juga adalah satu swing rendah yang signifikan, dan jika kita bisa melihat ini adalah satu support level, ya, level support, tetapi kita tidak akan letak stop loss kita di level ini. Kita akan letaknya sedikit di bawah swing rendah di sini, ya. Okey, kita akan melihat apa akan jadi sekarang. Okey, so kita identifikasi posisi entry atau entry jual beli kita, dan juga kita identifikasi stop loss kita. Kita bisa melihat, ya, stop loss kita letak sedikit di bawah swing rendah di sini, ya. Kita bisa melihat dengan baik stop loss kita letak sedikit di bawah swing rendah di sini, dan juga kita bisa melihat ini adalah satu pullback resistance, ya. Ada sedikit swing juga di sini, swing tinggi di sini. Sebab itu kita identifikasi ini sebagai resistance, tetapi kita mesti letak TP kita sedikit di bawah level ini, ya. Ini level di 68 90, ya. Kita harap juga menggunakan level di 68 80 sebagai TP kita, ya. Ini adalah resistance, ya, adalah level resistance yang signifikan. Sebab itu TP kita mesti letak di bawah resistance ini, ya. Saya menggunakan 10 pip di bawah 68 90, ya. Saya menggunakan TP 10 pip di bawah resistance di sini, ya, di bawah resistance. Okey. Dan juga kita juga identifikasi partial profit kita atau keuntungan partial, ya. Kita bisa melihat di sini juga ada pullback support sedikit. Dulu harga ini membuat satu swing rendah di sini, dan juga satu kali lagi ada dua swing rendah di sini. Level ini dulu dia berfungsi sebagai satu pullback support, tetapi apabila harga instrumen ini dia turun di bawah pullback support di sini, level di sini mungkin boleh berfungsi sebagai pullback resistance. Sebab itu kita identifikasi level ini sebagai partial profit atau keuntungan parsial, ya. Okey.
Dan apabila okey, sekarang kita bisa melihat harganya turun sampai jual beli entry beli kita, ya, posisi kita kita membuka posisi kita, kita juga bisa melihat harga instrumen ini dia turun di bawah posisi beli kita, tetapi dia tidak sampai di swing rendah di sini dan juga dia tidak sampai di stop loss kita, ya, tetapi dia berhenti, harganya berhenti, dia terbalik dan dia bangkit dengan kuat. Dan apabila kita melihat harga instrumen ini naik sampai keuntungan parsial kita, ya, apabila kita melihat harga instrumen ini sampai keuntungan parsial, kita akan menaikkan stop loss kita, ya. Kita akan menaikkan stop loss kita sampai break even point atau sampai titik impas, ya. Macam ini, ya, kita bisa melihat kita akan menaikkan stop loss kita dan kita akan letaknya sedikit di atas posisi beli kita, ya. Jika kita beli jika entry kita atau entry beli atau posisi beli kita di sini, ya, level di sini, kita akan letak break stop loss kita sekarang sedikit di atas posisi beli kita, mungkin 5 sebesar 5 sampai 10 pip, ya. Okey, dalam contoh ini kita bisa melihat level pullback resistance ini dia berfungsi sebagai satu resistance level yang signifikan sekali. Harganya tidak dapat naik di atas resistance ini, tetapi dia berhenti dan dia terbalik dan jatuh dengan kuat. Dia jatuh sampai dia jatuh di bawah posisi beli dan juga jatuh di bawah swing rendah di sini dan juga dia jatuh sampai stop loss asli kita, ya. Sebab itu, apabila kita menaikkan stop loss asli kita dan letaknya di atas posisi beli, apabila harganya naik sampai partial profit, kita dapat secure trade kita, ya. Kita dapat kita tidak dapat mendapat satu posisi yang satu trade yang sampai stop loss kita, ya. Jika kita tidak menaikkan stop loss kita, stop loss asli kita, dan apabila harganya sampai partial profit, dia akan apabila harganya terbalik dan turun dengan kuat, dia akan sampai stop loss kita dan kita akan tutup posisi ini untuk satu kerugiannya. Sebab itu, untuk dapat satu ini apabila kita menaikkan stop loss kita di titik impas, ini menunjukkan satu risk management proses yang baik sekali, ya. Ini grafik ini menunjukkan satu risk management proses yang baik sekali. Apabila harga kita menaik sampai satu resistance level atau sampai satu Fibonacci retracement atau pullback resistance level, ya, kita boleh menaikkan stop loss kita dan letaknya sedikit di atas posisi beli kita, ya, iaitu di titik impas break even point. Okey, sekarang kita akan melihat konsep pembatalan ide. Apa ini? Apa konsep ini, ya? Okey, dalam grafik ini kita bisa melihat harga instrumen ini dia membuat satu swing tinggi di sini, ya. Dia membuat satu swing tinggi di sini, ini adalah point 1. Dan setelah itu dia turun dan kita bisa melihat market struktur di sini adalah satu sideways trading juga, ya, range bound trading atau sideways trading. Kita bisa melihat ini adalah area support yang kuat sekali dan di sini kita bisa melihat ini adalah area resistance yang kuat sekali, ya. Dan dalam grafik ini kita berfikir kita akan membuka satu posisi jual, ya, atau kita akan mencari satu jual entry, dan apabila harganya sampai di sini kita membuka posisi kita dan kita bisa melihat dia terbalik dari resistance di sini dan dia jatuh.
Tetapi kita juga melihat ini adalah satu swing tinggi yang letak lebih tinggi dari overlap resistance di sini. Sebab itu ini adalah satu level resistance juga, dan sebab itu kita letak stop loss kita sedikit di atas resistance di sini ya. Kita bisa melihat stop loss kita tidak letak di swing tinggi di sini, tetapi kita identifikasi satu level yang letak sedikit di atas swing tinggi di sini di point 1 ya. Dan juga kita biasanya kita menggunakan 10 sampai 15 pip untuk identifikasi stop loss kita ya. 10 sampai 15 pip di atas swing tinggi di sini. Dan kita bisa melihat, dan juga kita juga identifikasi TP kita. Ini adalah TP asli kita, dan di sini juga kita bisa melihat TP-nya. Dia level ini kita identifikasi level ini sedikit di atas major support di sini ya. Ini adalah contoh ini, grafik ini juga menunjukkan bagaimana kita identifikasi stop loss dan juga TP yang sesuai untuk trade kita ya. Okey, dalam contoh ini harganya turun tetapi dia berhenti di sini dan dia terbalik dan dia naik ya. Apabila dia naik sampai di sini dan dia naik sampai point 1, swing tinggi di point 1, ide kita tidak valid sekarang ya. Apabila harganya turun di bawah di sini, ide kita valid, tetapi apabila dia terbalik dan dia naik sampai point 1 di sini, ide kita menjadi tidak valid ya. Ide trade awal salah, pindahkan TP ke titik impas. Sebab itu kita bisa melihat ya, TP kita apabila kita akan menaikkan TP kita apabila harga instrumen ini naik sampai swing tinggi di sini ya, di point 1 swing tinggi di sini. Okey. Apabila dia naik sampai di sini, kita bisa melihat ini juga adalah satu level resistance yang signifikan, dan harganya berhenti dan dia terbalik dan dia jatuh pada jual entry kita. Apabila dia jatuh, kita akan tutup posisi kita ya, kerana kita sudah menaikkan TP asli kita dari sini ya, di atas support level di sini, dan kita sudah menaikkannya dan letaknya sedikit mungkin sedikit di bawah jual entry ya. Ini berhasil keluar dari trade pada titik impas dan menghindari SL ya. Ini adalah satu konsep yang penting sekali, dan juga kita boleh menggunakan konsep ini untuk beli entry atau posisi beli juga ya. Untuk entry beli, kita juga boleh menggunakan konsep ini ya. Okey, original ya. Pembatalan ide biasanya ditempatkan sebelum SL. Ini adalah level yang diidentifikasi sebagai konfirmasi bahawa ide trade tersebut salah ya. Apabila dia sampai point 1 di swing tinggi di sini, ide kita tidak valid dan ide dan trade tersebut salah. Ketika level ini tercapai dan TP dipindahkan ke titik impas, kita akan menaikkan TP kita, memberikan peluang untuk keluar dari trade tanpa atau sedikit kerugian ya. Ini adalah satu informasi yang penting sekali, dan dia menunjukkan apakah konsep pembatalan ide. Okey, sekarang kita akan melihat pembatalan ide dalam praktik ya. Okey, dalam grafik ini ya, kita bisa melihat di point 1, ini adalah satu swing rendah yang signifikan sekali. Ini adalah satu support level yang signifikan, dan juga di sini di point 2, ini juga ada satu lagi swing rendah yang signifikan sekali ya. Dan juga di atas kita bisa melihat ini adalah swing tinggi yang signifikan, dan juga di sini satu swing tinggi lagi yang signifikan.
Okey, apabila harganya turun di bawah, ya, apabila harganya turun, kita berfikir harganya akan berhenti di poin 2 dan kita berfikir kita akan cuba mencari satu bullish reversal untuk instrumen ini, ya. Sebab itu kita identifikasi level di poin 2 di swing rendah di sini sebagai posisi beli kita, ya. Kita akan menggunakan level ini untuk identifikasi uh, entry beli, ya. Entry beli kita akan letak di sini di poin 2 dan stop loss kita, ya, kita sudah juga identifikasi poin 1 sebagai satu lagi swing rendah yang signifikan sekali. Sebab itu kita akan meletak stop loss kita sedikit di bawah swing rendah di sini, ya. Okey, dan juga kita bisa melihat di sini adalah satu overlap level yang signifikan. Harganya terbalik dari level ini satu kali dan dia naik, dan juga dia dapat mencari support di sini, dan apabila dia turun dan dia naik, dia retrace sedikit atas, kita bisa melihat dan juga dapat mencari satu resistance di sini dan dia turun. Sebab itu kita boleh identifikasi level ini sebagai satu overlap resistance yang signifikan. Right, sebab itu kita identifikasi take profit, kita identifikasi level ini sebagai satu level resistance yang signifikan, dan kita mesti identifikasi TP kita sedikit di bawah level di sini, ya, mungkin 10 pip, ya, 10 pip di bawah overlap resistance di sini, ya. Okey, kita dan juga kita menggunakan di sini kita menggunakan retracement Fibonacci. Kita memulai retracement ini dari swing rendah di sini poin 2 dan kita berakhir di swing tinggi di sini poin 3, dan juga ini adalah stop loss level, original stop loss level kita di sini, ya. Kita asli TP, stop loss level kita identifikasi di sini satu level sedikit di bawah swing rendah di poin 1, tetapi apabila kita menggunakan Fibonacci retracement, ya, kita bisa melihat ekstensi Fibonacci di 127%. Level ekstensi ini diletak di bawah stop loss asli kita, ya. Sebab itu kita bisa melihat ada kita identifikasi dua level support yang signifikan. Satu adalah di swing rendah di sini di poin 1, dan satu lagi level support yang signifikan dia letak level support itu adalah di ekstensi Fibonacci 127%. Ya, sebab itu apabila kita identifikasi stop loss kita yang final, ya, kita mesti melihat juga swing rendah di sini, dan juga kita mesti melihat ekstensi Fibonacci di 127%, ya. Kita mesti identifikasi satu level yang letak di bawah kedua-dua support signifikan di sini, ya. Sebab itu ini adalah satu support zone yang signifikan sekali, ya. Mungkin harganya akan jika harganya sampai posisi entry kita tetapi dia tidak terbalik, mungkin harganya boleh turun sampai support zone di sini dan berhenti di sini dan boleh bangkit dengan kuat, ya. Ini adalah satu support zone yang kuat. Kita bisa melihat di sini dari swing rendah di poin 1 sampai ekstensi Fibonacci di 127%. Ini adalah kita boleh identifikasi zone ini sebagai satu zone support yang signifikan. Sebab itu kita identifikasi stop loss kita di bawah zone di sini, ya. Kerana ini adalah posisi beli, sebab itu stop loss kita akan letak di bawah support zone yang signifikan. Dan juga kita identifikasi ekstensi Fibonacci di 127% sebagai pembatalan ide kita, ya. Level ini kita identifikasi sebagai pembatalan ide. Okey,
sekarang kita bisa melihat harga instrumen ini dia turun dengan kuat, tetapi dia tidak berhenti di sini. Kita bisa melihat ide asli kita salah. Kita berfikir ini adalah satu ide trend bullish reversal, tetapi kita bisa melihat ini trend ini menjadi satu bearish breakout. Ya, kita bisa melihat harga instrumen ini membuat satu bearish breakout dan dia sampai dia turun sampai 70-65 ya. Ya, ide original atau ide asli kita salah. Kita berfikir ini adalah satu bullish reversal, tetapi harga market strukturnya menunjukkan satu bearish breakout. Dan apabila harganya turun, dia turun sampai level pembatalan ide, iaitu adalah ekstensi Fibonacci di 127% dan dia bangkit dengan kuat sekali dari sini. Dalam contoh ini dia naik sampai posisi entry atau dekat dengan posisi entry, dan apabila harganya tercapai pembatalan ide, kita mesti menaikkan stop loss kita sampai posisi entry kita ya, atau entry beli kita. Okey, bukan stop loss, sorry. Kita akan stop loss juga boleh menaikkan stop loss, atau kita akan turunkan take profit kita ya. Kita akan menurunkan level take profit kita. Ya. So, apabila harganya turun sampai level pembatalan ide ya, iaitu ekstensi Fibonacci di 127%, harganya terbalik dan naik. Apabila dia naik, kita mesti turunkan take profit kita asli sampai posisi entry ya, atau beli jual posisi beli atau entry beli kita. Dan kita dapat tutup trade kita di titik empas, dan kita tidak dapat kita tidak dapat satu kerugian ya. Jika kita tidak turunkan take profit kita sampai titik impas, harganya dia sekali lagi dia terbalik dari level di sini ya. Level ini dulu berfungsi sebagai satu support level, tetapi apabila harganya turun dan dia kembali sekali lagi, harga level ini akan berfungsi sebagai satu pullback resistance. Harganya naik sampai pullback resistance di sini dan dia terbalik dan dia turun dengan kuat, dan pada kali ini dia turun di bawah pembatalan ide dan juga dia turun di bawah stop loss level kita ya. Ini contoh ini menunjukkan bagaimana kita boleh identifikasi satu pembatalan, bagaimana kita boleh identifikasi level pembatalan ide, dan juga bagaimana kita boleh identifikasi stop loss level kita dan juga take profit kita ya. Dan apabila harga instrumen ini sampai level pembatalan ide, kita mesti berfikir original trade kita, trade asli kita dia salah, dan kita mesti bereaksi, dan kita mesti turunkan take profit kita sampai titik impas ya. Okey. Okey, jika tidak ada pertanyaan tentang topik ini, sekarang saya menunjukkan kita pergi ke TradingView dan kita kita melihat kata dollar index, dan kita akan coba mencari di level signifikan, level resistance dan level support yang signifikan sekali untuk dollar index ya. Okey, baik. Okey. Ini adalah level level resistance yang support dari minggu lalu, yes.
sekarang kita akan coba mencari level yang level resistance dan level support yang baru sekali ya. Sebelum itu saya akan lancar satu poll jika ada feedback yang baik. Alright, terima kasih Ajay. Okey, sekarang kita akan karta saya menunjukkan karta untuk dollar index dan saya menggunakan karta 4 jam. Okey, kita bisa melihat dari hari ini dari minggu ini dolar indeks naik dengan kuatnya. Kita bisa melihat dari 1 November harga dolar indeks dia turun dengan kuat. Kita bisa melihat harganya juga sekarang trading dalam satu bearish channel ya. Dia juga trading dengan dalam satu bearish channel, tetapi pada 2 hari ini harga dolar indeks dia bangkit dengan kuat sekali. Okey, sekarang kita cuba mencari level resistance yang baru. Okey, resistance kedua kita ini adalah asli level resistance kedua. Level ini sekarang akan berfungsi sebagai support pertama kita. Kita bisa melihat ya pada hari 4 Agustus dan juga 10 Agustus harga dolar indeks dia dapat mencari support di level sini satu kali, dua kali dan dia bangkit dengan kuat. Dan juga pada hari 14 Disember apabila dolar indeks turun dengan kuat sekali, dia dapat mencari support di sini dan dia terbalik. Sebab itu level ini dulu berfungsi sebagai satu pullback resistance, tetapi sekarang harganya sudah naik di atas level resistance asli dan level ini akan sekarang berfungsi sebagai uh, support pertama kita. Dan support dan resistance pertama asli sekarang akan menjadi support kedua ya. Jika kita melihat ini adalah satu level overlap yang signifikan sekali ya. Kita bisa melihat overlap di sini ya. Dan kita akan menghilangkan level di sini ya. Ini dan juga kita boleh menghilangkan proyeksi Fibonacci di 78% juga ya. Okey. Kita boleh menggunakan retracement ya. Kita boleh menggunakan retracement. Kita coba mencari retracement yang baru. Kita bisa melihat di sini di mana retracement di 50% ya. Kita bisa melihat ini juga adalah satu pullback resistance ya. Ini juga adalah satu level pullback resistance. Kita akan identifikasi level ini 102,46 64 sebagai resistance pertama kita ya. Level di 102,64 adalah resistance pertama kita. Dan kita juga melihat ada satu level pullback resistance di retracement Fibonacci retracement di 78%. Ya, kita akan menggunakan level ini sebagai resistance kedua. Okey, saya akan menghilangkan retracement level yang lain dan kita menggunakan 50 dan 78 saja ya. Okey, baik. Okey, jika anda ada satu posisi beli untuk harga untuk dollar index ya, anda boleh identifikasi level ini ya, zone ini sebagai satu take profit zone kita ya. Kita bisa melihat level ini juga level di 102,64 juga letak dekat dengan upper trend line untuk bearish channel ya. Ini adalah satu zone resistance yang signifikan sekali. Sebab itu apabila harga dollar index naik sampai di sini mungkin dia akan berhenti ya. Sebab itu anda boleh identifikasi zone di sini sebagai take profit zone anda jika anda sudah membuka satu posisi beli untuk dollar index ya. Okay, ini adalah level-level yang penting untuk dollar index apabila saya menggunakan karta 4 jam untuk hari ini.
Okey, dan di mana? Okey, sekarang kita sudah melihat level yang penting untuk dollar index. Sekarang kita melihat harga emas, ya, harga emas. Apabila harga dollar index naik, dollar index dan harga emas ada satu relationship yang negatif atau negatif korelasi, ya. Harga emas dan harga dollar index ada satu negatif korelasi, yaitu apabila harga dollar index naik dengan kuat, harga emas biasanya akan turun dengan kuat sekali, ya. Sekarang kita bisa melihat harganya turun, dan jika kita ada satu posisi jual untuk harga emas, kita boleh identifikasi level di sini di 2048 sebagai TP kita, ya. Okay, level ini adalah satu pullback level yang signifikan. Sebab itu kita bisa kerana kita bisa melihat di sini pada hari 14 Disember dan juga pada hari 19 Disember, harga emas dia naik sampai level di sini, tetapi dia tidak dapat naik di atas level ini. Dulu berfungsi sebagai pullback resistance, tetapi sekali dia akan berfungsi sebagai satu pullback resistance, dan juga level ini letak dekat dengan Fibonacci retracement di 38%, ya. So jika anda ada satu posisi jual untuk emas, uh, juga harapkan level di sini atau zone di sini sebagai satu zone support yang kuat sekali, dan mungkin anda boleh identifikasi zone ini sebagai take profit zone anda, ya. Okey, level yang support kedua untuk emas dia letak di sini 2016. Ini juga adalah satu overlap level yang signifikan, dan juga ada Fibonacci retracement di 61%, ya. Kita bisa melihat harga emas dia dapat mencari resistance di sini, ya. Ini adalah satu resistance di sini. Dan apabila dia naik di atas level sini, dia dapat mencari support. Ini sekarang level ini menjadi satu overlap yang signifikan, dan juga pada hari 18 Disember harganya terbalik dari level sini dan bangkit dengan kuat, ya. Sebab itu level di 2016 adalah satu overlap level yang signifikan sekali, dan dia juga letak dekat dengan retracement di 61% retracement. 61%. Dan jika anda ada satu posisi jual untuk emas, ya, anda boleh identifikasi zone di sini sebagai take profit zone anda, ya. Okey. Dan kita boleh melihat harga minyak juga, ya. Kita bisa melihat harga minyak dalam satu trend bearish yang kuat sekali, ya. Dan jika anda ada satu posisi jual untuk harga minyak, ya, anda boleh identifikasi. Juga ada Fibonacci retracement. Saya fikir boleh menggunakan 70. Oh ya, di mana? Oops. Oh, ini proyeksi. Maafkan saya, ini level proyeksi. Okey, saya menggunakan Fibonacci retracement. Ya, kita bisa melihat level retracement di 78%. Harga minyak sudah uh, terbalik dari level di sini. Mungkin kita boleh identifikasi level ini sebagai satu intermediate support, iaitu satu support yang mungkin tidak kuat sekali, tetapi jika harga minyak dapat turun di bawah intermediate support ini, ya, kita boleh berfikir ini adalah satu bearish breakout, ya. Mungkin adalah satu bearish breakout dari sini intermediate support, dan jika harganya dapat turun di bawah intermediate support di retracement 78%, kita boleh identifikasi, ya, take profit kita
di zone di support pertama ya. Support pertama adalah satu swing rendah yang signifikan sekali ya. Apabila harganya sampai $68, dia bangkit dengan kuat sekali ya. Sebab itu kita boleh identifikasi level ini sebagai satu level take profit. Dan mungkin jika harga minyak dapat turun di bawah intermediate support di sini, ini adalah satu ide untuk bearish breakout. Dan jika bearish breakoutnya terjadi, ya harga minyak boleh turun sampai support pertama di sini ya. Ini bagaimana anda boleh identifikasi take profit anda untuk trade ini ya. Satu ide untuk potensi bearish breakout ya. Okey, baik. Okay, kita telah sampai pada akhir webinar hari ini. Ya, saya harap webinar ini bermanfaat dan informatif bagi anda. Terima kasih anda semua atas waktunya dan kesabarannya, dan juga terima kasih telah mengikuti webinar series ini bagian 3 dari 4, dan sampai jumpa minggu depan. Minggu depan adalah sesi analisis kata. Okey. Terima kasih dan kita jumpa minggu depannya. Alright, terima kasih dan saya akan berhenti webinar ini ya.